Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, kembali dimuwajahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 12 Syawal 1446 Hijriah dalam sebaik-baik keadaan. Karena di bulan Syawal, bahkan di bulan apapun, sejatinya tidak tabu untuk menyampaikan permohonan maaf kepada panjenengan sedanten, ya, dumateng panjenengan sedanten dalam Muhammad Hatta adalah keluarga ngaturaken agungipun pangsami bilih wonten lepat khilaf salah selama berinteraksi dengan panjenengan selama ini, dan semoga maaf panjenengan akan menjadi jalan kemaafan Allah dumateng panjenengan kula sami. Mudah memaafkan, maka kita akan dimaafkan. Para bunda yang dirahmati Allah, salawat salam semoga senantiasa beretikot di qalbi wa qaulubil lisan wa aqalubil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengawali kajian Syawal 1446 Hijriah, kita akan mencoba untuk mendaras beberapa ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan apa, Bu? Temanya? Oh, halal bihalal. Para bunda yang dirahmati Allah, karena memang sedang booming gitu ya, sedang kita rasakan banget di mana-mana agenda acaranya halal bihalal, dari tingkat keluarga, tingkat RT RW sampai instansi lembaga bahkan nasional. Maka pagi hari ini kita berhalal bihalal menikmati sajian permen Yuki. Jadi saya lihat diam-diam ada yang ngambil 3, 2 dimasukkan tas. Oh iya, Bu. Itu ibu yang ingat anak, ya, padahal di jalan sudah habis. Para bunda yang dirahmati Allah, Syawal itu identik yang pertama dengan maknanya. Makna Syawal itu apa, Bu? Laras, meningkat. Biasanya kemudian kita memberi afirmasi positif, dan itu ajaran Islam, ya. Ajaran Islam itu salah satunya panjenengan kula sami diperintahkan untuk memberi afirmasi positif terhadap apapun. Sebagaimana ketika kita memasuki bulan Syawal, biasanya para ustadz, para mubalik, para kiai itu menyampaikan Syawal itu maknanya meningkat, berarti harus meningkat pula berat badannya, kan, ya? Meningkat pula kualitas ketakwaan, kualitas keimanan, dan seterusnya, keistiqomahan, keteguhan di dalam memegangkan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi sebelum supe ini, kalau mau bunur nitip agar kita membacakan doa bagi Pak Ismanto yang tanahnya biasa dipakai untuk jamaah kajian kita parkir menikah. Beliau barusan kabundut, sehingga kita bermunajat kepada Allah kiranya keseluruhan amal soleh beliau diterima oleh Allah,
menjadi junah atau perisai beliau dari azab api neraka Allah, terangkat derajatnya dan Allah muliakan di sisi Al-Hadiyah Al-Fatihah. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa'afir lana wa lahu. Allahumma ja'alhu min husnil khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga panjenengan kula sami yang akan menyusul entah kapan waktu dan tempatnya, nyusul kita adalah nyusul dalam sebaik-baik keadaan. Sebaik-baik keadaan itu berarti terampuni oleh Allah khilaf dosa kita dan diterima oleh Allah keseluruhan amal soleh kita. Para bunda yang dirahmati Allah, melanjutkan bahasan kita tadi ini, Syawal itu memiliki makna meningkat, dan bulan Syawal itu penamaannya bahkan jauh sebelum Kanjeng Nabi lahir, sebelum Muhammad bin Abdullah lahir, sebelum ada itu Syawal sudah diberikan nama tersebut oleh para sejarawan di Jazirah Arab. Jadi bulan Syawal itu bulan yang penamaannya sudah ada sejak sebelum Kanjeng Nabi ada. Sehingga bulan Syawal itu bukan bulan yang penamaannya dari Islam, tetapi kita boleh menggunakan produk siapapun, mau muslim maupun bukan, sepanjang kita bisa mengafirmasi kebaikan atasnya. Sebagaimana panjenengan kalau ditanya sekarang bulan apa Bu? Jawaban panjenengan bulan April. April itu kan tidak berasal dari kosakata Islam, tetapi panjenengan kula sami boleh dan bisa menggunakan itu dan tidak berdosa. Apalagi kalau kita bisa mengafirmasi positif di dalamnya, tidak sebagaimana Barat ya, atau sebagian masyarakat di Barat yang liberal yang justru menjadikan bulan April itu bulan untuk ngebohongin orang lain. Tahu budayanya, laras namanya April Mop. Jadi kalau pas bulan April itu ada kejutan-kejutan ya, kebohongan-kebohongan yang dibuat dalam rangka untuk memberikan kegembiraan terhadap diri sendiri sebenarnya. Orang dibohong itu nggak nyaman. Jadi April Mop itu budaya yang Islam menolak sejak awalnya, bersebab kebohongan itu adalah sesuatu yang dalam syariat tertolak. Paling tidak kalau di dalam Jawa, dalam kultur Jawa ya, April itu biasanya dimaknai udane wis mulai pril-pril gitu ya. Dulu begitu. April itu berarti wis Arab ketiga, tapi sekarang kan nggak bisa diprediksi. Saking kacaunya cuaca bersebab polutan-polutan yang diproduksi oleh manusia. Semakin banyak polutan-polutan yang dihasilkan dari industri manusia, maka semakin cuaca tidak lagi mudah ditebak. Waktu kita masih kecil, gak enak Bu ya, kita itu berarti usianya kan sama. Putri ya ini masih 20-an tahun sekian, kan gak bisa disamakan dengan saya. Waktu saya masih kecil, waktu Bu Nur kan senior saya, di tahun 70-an itu ya, mungkin Bu Nur sudah SMA, saya masih SD. Ketika itu namanya ketiga dan rendeng itu sangat mudah diprediksi. Oh ini arti rendeng. Makanya kemudian bulan itu bisa ditengeri berdasarkan filosofi namanya, bahwa Desember itu gede-gede sumber. Karena pas Desember itu hujannya memang luar biasa. Makanya ada lagu Desember Kelabu. Desember kelabu. Kemudian Januari hujan, sampai kemudian masuk April tinggal pril-prilnya, karena sebagian itu sudah masuk ketiga. Nah sekarang kan nggak bisa diprediksi. Ini 3 hari terus tiap sore itu hujannya Masya Allah, bercampur angin. Tapi apapun jika itu takdir Allah pasti baik.
kerusakan sistem dan cuaca bukan bersebab Allah yang menganomalikan, tetapi manusia yang menjadi penyebabnya dengan industri yang ugal-ugalan. Para bunda yang dirahmati Allah, yang kedua berkait Syawal nih, yang maknanya meningkat tadi itu, maka kita boleh mengafirmasi, ya Allah, sebada Ramadan yang artinya panas membakar dosa, kita afirmasi. Oh, berarti masuk Syawal berarti meningkat kualitas keimanan kami, ya Allah. Tolong beri kekuatan dan kemampuan kepada kami, ya Allah, untuk meningkatkan kualitas kehambaan kami, kualitas keimanan kami, kualitas keamanahan kami atas setiap posisi yang panjenengan amanahkan di atas pundak kami. Jadi suami yang lebih amanah sebada Ramadan, masuk di bulan Syawal menjadi suami yang lebih luman pada istri. Karena lumannya suami pada istri itu pahalanya lebih dibanding sedekah untuk jihad fisabilillah. Masya Allah. Jadi suami yang dermawan pada istri untuk hal-hal yang sifatnya pokok loh ya, bukan aksesoris. Ya, sepatu gue isi telu, itu beda. Ya, aku ganti yang mereknya yang dipakai siapa itu tuh? Istrinya Raffi Ahmad dulu ya, misal gigi yang dipakai gigi. Ya. Jadi ketika kemudian menyebut seperti itu, bukan itu yang dimaksud, tetapi dermawan untuk hal-hal yang memang berkaitan dengan upgrading potensi panjenengan sebagai seorang wanita. Aku pengen latihan masak ya, ikut di les masaknya apa misalnya, oh iya, biayai. Aku ingin bisa ini ya, menambah keahlian di bidangnya, itu ada kaitannya dengan pendidik anak. Saya pengen ikut ya, ada parentingnya siapa di Surabaya, ya mah tak antar, atau band diantar anak-anak dibiayai, itu luar biasa. Tidak kemudian mah, ya aku pengen itu tadi nambah sepatu, masa cuma 3 pasang untuk lari, kan ada lari-lari kecil, lari-lari cepat, itu butuh sepatu masing-masing. Itu tidak masuk itu. Makanya saya mengajari diri saya sendiri untuk sedermawan mungkin kepada istri, untuk hal-hal yang pertama pokok, yang kedua hal-hal yang mensupport kualitas dia sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Para bunda yang dirahmati Allah, itu makna. Yang kedua, yang akrab dengan bulan Syawal berikutnya adalah acara yang tadi panjenengan sampun nyebatakan ke awal, halal bihalal. Halal bihalal itu identik dengan apa Bu? Jangan bilang makan-makannya Bu. Makan-makan kan bonus halal bihalal. Tapi yang paling identik dengan halal bihalal itu apa? Ternyata pengalamannya beda-beda. Ada yang jawabannya saling memaafkan, ada yang jawabannya silaturahim, ada yang jawabannya makan-makan. Itu berarti memang bergantung masing-masing orang yang paling dirasakan dahsyatnya halal bihalal itu apa. Para bunda yang dirahmati Allah, secara umum halal bihalal itu termaknai sebagai aktivitas yang bersifat kultural dalam rangka untuk menghalalkan sesuatu yang pada awalnya haram, dalam tanda petik. Menghalalkan sesuatu yang pada awalnya haram. Contohnya, mendolimi orang lain hukumnya haram, tetapi kemudian menjadi halal dalam tanda petik ketika yang didolimi memaafkan. Oh, berarti identik dengan saling memaafkan. Saling memaafkan. Di dalam Al-Quran yang 6236 ayat itu pun, kata memaafkan itu lebih banyak dibanding meminta maaf. Memaafkan itu lebih banyak dibanding meminta maaf. Bersebab apa? Memaafkan itu lebih berat Bu, dibanding meminta maaf. Namanya meminta maaf itu kan bersebab kita punya salah. Secara umum ya, secara umum meminta maaf itu bersebab kita merasa punya salah. Tapi kalau memaafkan itu kan bersebab kita didolimi, diambil hak kita, diinjak harga diri kita, sehingga secara timbangan amal memaafkan itu lebih berat dibanding meminta. Karena posisinya kita menjadi objek kedoliman, objek ketidakadilan,
Sehingga pada saat kemudian seseorang bisa memberikan maaf atas ketidakadilan dan kezaliman orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah ruah. Kita awali bahasan kita mulai pada ujung Ramadan. Di ujung Ramadan, di 10 hari terakhir pun, panjenengan oleh Kanjeng Nabi diminta untuk memperbanyak zikir apa? Di ujung Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Rabb, wahai Allah, innaka sesungguhnya engkau afun, engkau adalah zat yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa, dan engkau adalah zat yang suka memaafkan. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang memiliki sifat atau karakter suka memaafkan. Suka itu berarti memaafkan adalah bagian dari dirinya, dalam tanda petik. Bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Kesukaannya apa? Si A misalnya. Kesukaannya apa? Makan bakso. Maka makan bakso adalah sesuatu yang akan menyenangkan dirinya jika dilakukan. Kesukaannya apa? Lari pagi. Maka kalau tidak lari pagi dalam waktu 1-2 hari rasanya tidak nyaman. Allah itu salah satu kesukaannya, hobinya dalam tanda petik bahasa kita untuk memudahkan adalah memaafkan. Dan setiap sifat Allah itu selalu kompatibel, selalu berpasangan dengan perilaku manusia. Contohnya, Allah punya sifat memaafkan. Itu menunjukkan bahwa manusia pasti melakukan kesalahan yang butuh maaf. Maka Allah punya sifat memaafkan. Allah punya sifat Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni. Maka manusia pasti memiliki sifat tidak lepas dan tidak sepi dari dosa yang dia butuh pengampunan dan pemaafan. Maka kalau ada manusia yang tidak punya dosa, itu orang mungkin. Setiap orang pasti punya dosa dan kesalahan sehingga dia butuh ampunan dan kemaafan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam zikir yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tersebut beserta pertanyaan ibunda kita. Waktu itu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, kalimat apa yang harus beliau sering baca di 10 hari terakhir. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Kul Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di negeri kita kadang ditambah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Apakah boleh? Mayoritas ulama membolehkan, tetapi merujukkan pada apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, bagi saya sebenarnya itu lebih baik. Jadi ketika kemudian kita bermohon Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, panjenengan itu zat yang maha memaafkan dan kesenangan panjenengan itu adalah memaafkan. Maka ya Allah, karena panjenengan itu suka memaafkan, maafkan saya ya Allah. Kalau fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, panjenengan maafkan saya. Maafkan saya itu pun sambil kita menyodorkan apa yang akan dimaafkan Allah. Artinya ketika kita mengatakan fa'fu anni, ya Allah maafkan saya, sambil menyadari bahwa saya memang punya salah yang harus dimaafkan. Jangan sampai seperti dua orang yang sedang berjabat tangan saat halal bihalal dan kemudian mengatakan, Bu, panjenengan ngapura Bu, itu dalam kesalahan saya, apalagi yang bulan kemarin itu Bu, ya mohon dimaafkan. Tak sepura Mbak, tapi aja diulangi menel ya, hatiku loro. Itu gak memaafkan. Hatiku loro. Bisa kita sepura sampai, tapi aja diulangi loh temen loh ya. Wah itu saya bentar begitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan manakala kula panjenengan sami ketika meminta maaf, menyadari bahwa kita melakukan kesalahan dan kita berharap kesalahan itu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi catatan kita selama 10 hari terakhir, bahkan pada awal Ramadan itu sudah sering kita lafazkan kalimat itu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah jembatan antara kita dengan, antara dosa kita, kesalahan kita dengan Allah untuk kemudian dimaafkan dan diampuni. Tetapi lagi catatannya, kalau dosa dengan Allah itu bisa terampuni dengan kalimat itu,
Dan kalimat itu sadar kita ucapkan dengan penuh kesadaran bahwa kita bersalah berdosa kepada Allah. Mungkin sholat kita yang tidak sepenuhnya khusyuk, mungkin puasa kita yang kadang lubang di telinga atau mata atau lidah. Memang tidak lubang pada lapar dan dahaga, karena kita berhasil menyelesaikan 1 bulan penuh, kecuali bunda-bunda yang masih kedatangan tamu tiap bulannya. Tetapi kadang meskipun puasa kita lapar dan dahaganya itu full, tidak pernah bolong, tapi mata kita bolong, telinga kita bolong, lidah kita bolong, bersebab mendengarkan apa yang tidak Allah suka dan kita menikmati, melihat apa yang Allah tidak ridho dan kita menikmati, serta mengucapkan apa yang Allah tidak ridho dan kita menikmati. Puasa mencari menu untuk berbuka, belanja di pasar, kita membeli kacang panjang. Pada saat membeli kacang panjang pinten Bu? Tunggal ikat misal 5.000. Wah itu Bu, kacang ini 5.000. Padahal kita nggak pernah tahu harga sebenarnya, harga kulanya. Tapi seakan-akan kita tahu dengan mengatakan ini kok luaran banget, kula ini kan ya murah. Padahal kita nggak tahu harga kulanya. Itu berarti kita menebar hoax dalam ucapan kita. Oh, nggak pernah tahu harga belinya kok kemudian kita mengatakan kok luaran. Kula ini murah kok tidak luaran. Ini berarti lidah yang bocor pada saat Ramadan, yang mengurangi pahala Ramadan kita. Maka pada saat kemudian panjenengan bermohon ampun kepada Allah, insya Allah diampuni. Tetapi yang tidak diampuni adalah manakala kalimat tersebut menyakiti si penjual. Si penjual itu mencoba bersabar diri, bersebab dia tahu ini Ramadan dan dia sedang puasa, untuk tidak membalas kalimat kita. Padahal dia juga tahu, karena dia yang pulaan, harga pulaannya memang mepet dengan untungnya. Tapi dia tidak membalas ketusnya si pembeli, bersebab dia tahu ini bulan Ramadan dan dia sedang berpuasa. Maka membuat sakit hati orang lain itu tidak bisa sekedar hanya kita istighfari kepada Allah, minta ampuni. Yang bisa kita istighfari, yang bisa kita wirid dzikir mohon ampun kepada Allah, hanya dosa-dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah, hablum minallah. Tapi kalau hablum minannas, tidak bisa kita mohon ampunnya pada Allah, harus meminta maaf pada orang yang kita zalimi. Kita ngaji di sini, kemudian duduk di samping sahabat kita. Jadi Rasulullah SAW itu pun mengajarkannya bukan hanya hubungan interpersonal, tapi juga intrapersonal. Interpersonal itu berarti antar kita dengan orang lain, intrapersonal itu berarti antara kita dengan diri kita sendiri. Saya contohkan begini. Rasulullah SAW itu memakruhkan, tidak sampai haram tapi makruh, memakruhkan orang yang makan makanan dengan bau menyengat sebelum sholat jamaah. Rasulullah memakruhkan panjenengan dan saya makan makanan yang baunya menyengat sebelum sholat berjamaah. Bersebab apa? Sholat berjamaah itu kan panjenengan berinteraksi dengan banyak orang, dan Rasulullah memakruhkan jika kita berinteraksi dengan orang lain membuat orang lain tidak ya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang lain dan kita menjadi asbab ketidaknyamanannya, hukuman minimalnya makruh, bisa jadi sampai haram. Mau sholat jamaah duhur atau mau sholat idul fitri. Mau sholat idul fitri kan disunahkan apa dulu? Disunahkan makan dulu. Makan itu bisa kurma 1, bisa kurma 1 toples. Tapi minimal makan dulu. Makan apapun boleh kok. Jangan makan nastar juga boleh 2 toples. Makan nasi juga boleh. Jadi yang disebut dengan makan itu bukan kemudian harus nasi atau ketupat opor, boten. Cukup jenengan makan apa nastar, kastengel atau apapun yang usum di hari raya itu, rengginang gitu ya. Sampai kemarin ada yang tanya, gimana Ustaz hukumnya kita memasukkan rengginang dalam
Black yang tulisannya Kongguan bukan menipu tamu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya berdosa jika kita mengatakan monggo dinikmati Kongguannya. Tapi kalau kemudian mereka sudah paham bahwa itu senantiasa terjadi gitu kan, alhamdulillah ada roti mundi dibuka ternyata kerupuk pedes ya, keripik telo dan seterusnya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kembali pada bahasan kita tadi, ketika panjenengan mau sholat Idul Fitri, makan kurma, kemudian berangkat clear, tidak masalah. Sunnah kita lakukan berpahala, dan kita pada saat di tempat sholat bergabung berbaur dengan sekian banyak jamaah, tidak memunculkan bau yang tidak sedap. Kecuali kalau mau berangkat makan kurmanya sih iya, tapi pakai mukena yang belum dicuci 3 minggu. Itu bikin masalah itu kan. Jadi Rasulullah itu sampai segitunya, sehingga memang diharapkan panjenengan kula sami ketika berinteraksi dengan siapapun pada aktivitas-aktivitas yang komunal seperti ini, agar supaya kita hadir dalam keadaan tidak membuat orang lain tidak nyaman. Baik, tentang memaafkan tadi ya. Jadi ada hadis begini Bu. Tadi saya sampaikan antara meminta maaf dengan memaafkan lebih berat mana Bu? Memaafkan, ya, lebih berat memaafkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyampaikan tentang kemuliaan orang-orang yang suka memaafkan. Satu di Ali Imran 134, 134. Dua di surah As-Su'ara ayat 40. 3 di surah An-Nisa 149. Paling tidak ini dulu, paling tidak ya. Ada banyak sih sebenarnya Al-A'raf ya dan lain-lain. Kita ambil 3 ini dulu. Jadi Ali Imran 134, Asy-Syura bukan As-Su'ara, mohon maaf ya, Asy-Syura. Karena ada As-Syura, ada As-Su'ara. As-Syura ayat 40 dan An-Nisa 149. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, keistimewaan orang-orang yang memaafkan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan melalui hadis Rasulullah SAW di antaranya hadis yang berkaitan dengan istana kemaafan. Istana apa pun? Kemaafan. Jadi kalau di surga itu ada istana yang disiapkan secara khusus untuk orang-orang yang mudah dan gampang memaafkan. Ya, apa saja itu? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kisahnya begini. Oh. Benar. Sekarang jadi panas, mudah apa panjenengan? Ikhlas seperti itu. Insyaallah wanita-wanita calon penghuni surga itu begitu. Tadi permennya kan tinggal 3 terakhir Bu. Melihat temannya ada 5 Bu, nggak mau ngambil diberikan. Masya Allah luar biasa. Bu, jangan buatan sakit mojo, bukan karena tidak mau sakit gigi itu ya. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, kisahnya seperti apa dari hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hari itu di akhirat terjadi saling silang antar 2 orang, si A dan si B gitu aja untuk mempermudah bahasan kita. Si A menuntut di hadapan Allah. Jadi kalau di hadapan Allah di persidangan akhirat itu pun akan ada saling menuntut antar satu orang dengan orang yang lain. Dalam Al-Quran disebut dengan Al-Akhila. Al-Akhila itu sahabat baik yang kelak akan saling menuntut di akhirat. Di antara tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa terdolimi dan merasa ketidakadilan dari orang lain pada saat di bumi, mereka bilang waktu dumateng Gusti Allah nanti di akhirat. Ya Rabbi, sungguh dia telah mengambil hakku. Ya Rabbi, dia telah merendahkan aku. Ya Rabbi, dia telah, pokoknya semua keburukan sahabatnya itu disampaikan pada Allah. Apa yang kemudian terjadi?
Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian meminta seorang malaikat untuk mendekatkan sebuah istana kepada dua orang yang sedang berseteru itu. Jadi si pria yang dituntut itu cuma bisa diam sambil menundukkan wajahnya. Si A yang menuntut itu dengan penuh semangat, dia ingin keseluruhan ketidakadilan yang pernah dia rasakan di bumi hari itu dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pernah mendolimi saya, dia pernah berbuat tidak adil pada saya. Apa yang kemudian terjadi? Allah merintahkan seorang malaikat untuk mendekatkan sebuah istana yang sangat indah kepada dua orang itu. Dan setelah itu orang yang sedang menuntut dengan penuh semangat duding-duding itu, Allah Subhanahu wa ta'ala bilang kepadanya, ya abdi, wahai hambaku, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, angkat wajahmu. Dan ketika dia mengangkat wajahnya, dia takjub karena melihat ada sebuah istana yang sangat indah. Maka kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayun nabi lil qasr ya Allah, nabi yang mana yang punya istana seindah ini ya Allah? Kadang panjenengan ketika sakit, ketika marah, ketika jengkel, bisa jadi karena melihat sesuatu yang luar biasa sampai lali jenduli. Mungkin Bu? Sampai lali marahnya, sampai lali apanya. Kita sedang marah, ya, tiba-tiba melihat sesuatu yang luar biasa, sampai lali. Dan kita takjub dengan itu. Ketika kemudian dia takjub dengan itu sampai tanya kepada Allah, ayun nabi bihadzal qasr ya Allah, wahai Allah, nabi yang mana yang punya istana seindah ini? Indah sekali. Seindah apapun rumah istana yang pernah panjenengan lihat di bumi, bahkan panjenengan misalnya ke Dubai melihat bangunan yang paling elok, maka sungguh istana surga itu jauh melampaui apa yang panjenengan pernah saksikan di bumi. Maka ketika orang itu takjub dan tanya kepada Allah, nabi siapa yang punya ini? Rasul mana yang punya ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukan hanya untuk seorang nabi, bukan hanya untuk seorang rasul, bukan hanya untuk seorang siddiqin, tetapi siapapun yang bisa membayarnya. Maka kemudian orang tersebut bertanya, apakah mungkin aku memiliki ya Allah? Jika engkau mampu membayarnya, dengan cara apa aku membayar agar supaya aku bisa tinggal di istana ini ya Allah? Kata Allah, maafkan saudara, maafkan orang yang dituntut tadi, maafkan saudara, maka engkau akan dapatkan istana ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bunda-bunda yang dirahmati Allah, hadis ini membuat saya takjub bukan karena dia memaafkan saudaranya, bukan karena istananya, tetapi bagaimana cara Allah membela si B itu yang dituntut itu. Ini kan cara Allah membela. Ada orang dituntut-tuntut, kamu telah dolim, kamu telah berlaku tidak adil di dunia, bla bla bla. Allah bela. Ngebelanya Allah dengan cara apa tadi? Memberikan istana jika kamu mau maafkan saudaramu. Berarti orang yang dituntut ini pasti orang istimewa. Sehingga yang bela langsung siapa? Allah hari itu. Maka para bunda, jenengan kula sami kan orang yang tidak mungkin sepi dari ketidakadilan dan kedoliman. Jenengan dan saya pasti pernah berlaku tidak adil dan dolim. Pasti. Mau suatu ustaz, saya itu orangnya lugu begini, lucu dan gunggungan. Gini-gini Bu. Contoh sederhana mawon nggih, sering saya sampaikan tapi saya ulang lagi agar supaya kita itu paham dan tahu bahwa kita itu secara sadar maupun tidak bisa jadi mendolimi, bahkan mungkin berkali-kali mendolimi orang lain. Contohnya, panjenengan sama suami, bunda-bunda waktu masih muda dulu, kalau ini kan bunda-bunda muda ya. Bundur kan agak muda. Ketika bundur waktu muda dulu, ketika panjenengan waktu muda, ketika saya masih muda dulu, pas kita berada di ruang tamu atau ruang tengah, anak kita, kakak dan adik sedang main di teras. Tiba-tiba adiknya nangis. Waktu itu, apa yang kita ucapkan? Kita datang dulu ke teras, kemudian tanya ada apa tonak, atau dari ruang tengah kita sudah teriak, Mas, adiknya diapakan? Kira-kira yang mana? Teriak Bu ya? Kita sepakat Bu ya? Mas, adiknya diapakan? Kalimat itu kalimat konfirmasi atau tuduhan terhadap kakaknya? Yo kan, tuduhan.
tuduhan terhadap kakak, dan kakaknya kemudian bilang, ini loh ma, ini loh bu, adik lo minta es krimku, kan sudah dibagi satu-satu. Ibunya nambahin, kamu kan kakak, harusnya ngalah dengan adik. Sudah dituduh disuruh ngalah. Kita lihat boleh ngomong sih? Berarti kita semua pernah nggak berlaku dolim? Sering bu ya? Waduh, jangan sering. Pernah bu ya, pernah. Allah. Pernah. Saya itu pernah sangat menyesali sikap saya terhadap si sulung yang pulang dalam keadaan meduduk. Waktu dia dulu masih SMP itu, pulang meduduk, tas dibawa berat. Saya sempat marah itu, lawang pulang kok nggak ada senyumnya, ada orang tua. Saya marah bu. Tapi setelah itu kemudian agak lama kami ngobrol, dia cerita apa yang terjadi di jalan, apa yang terjadi kelasnya. Saya kemudian nyesal, ya Allah, harusnya kan saya biarkan dulu sampai adem. Saya tanya, kenapa Tona tadi kok meduduk? Lihat meduduk langsung kita jaga. Ada orang tua kok dimeduduti. Padahal pernah nggak pun jenengan meduduk sama suami? Aduh kok sembarang ya. Wah apa nih? Jadi pun saya langsung nyesel, ya Allah, saya mendolimi anak saya, ya Allah. Harusnya kan ditunggu dulu sampai dia jenak, duduk, minum, baru setelah itu ditanya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, secara langsung maupun tidak, panjenengan kula sami itu pasti pernah mendolimi orang lain dan pasti pernah bertindak tidak adil pada orang lain. Sehingga kans untuk dituntut manusia ada nggak bu? Kans kita dituntut manusia yang lain kelak di hadapan Allah? Ada. Saya bilang sering lagi loh bu, ada. Kansnya ada. Ketika kemudian kita dituntut, manakala panjenengan seperti si B tadi, kenapa Allah sampai repot-repot membela dia dengan menghadirkan istana agar supaya dia dimaafkan? Ternyata pun si B yang sedang dituntut ini adalah hamba Allah, manusia yang dikenal di bumi gampang memaafkan orang lain, mudah memaafkan. Maka kata kunci agar supaya panjenengan dan saya kelak di yaumil hisab akan dibela langsung oleh Allah adalah apa? Mudahkan diri kita memaafkan orang lain. Maka nanti yang akan jadi pembela kita adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niming-nimingi orang yang menuntut kita dihadirkan istana. Jenengan kalau pengen istana ini, maafkan dia. Ini berarti yang dibela Allah pasti orang luar biasa. Dan ternyata setelah para ulama mengkaji hadis ini, mencari asbabul wurudnya, ketemu ternyata orang yang dibela oleh Allah itu adalah orang yang sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka pun jika panjenengan pernah merasa didolimi suami, lapangkan hati, luaskan pikir untuk kemudian kita maafkan dalam rangka untuk mendapat apa? Kemaafan dari. Jangan sampai dalam hati kita, walau Ustaz kok nyimut, kok enak dimaaf. Kalau kita kemudian kok nyimut begitu dalam hati kita, maka nanti di akhir juga kita akan kok nyimuti begitu. Kok nyimut tak belok. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela panjenengan dan saya jika kita memiliki hati yang lapang untuk gampang dan mudah memaafkan. Bersebab tadi panjenengan dan saya sudah ngaku bahwa kita itu juga pelaku kedzaliman. Dan berapa kali kita minta maaf pada anak kita bu, yang pada masa kecilnya mereka terdolimi oleh tuduhan, oleh bentakan, oleh kalimat-kalimat yang membonsai potensi mereka. Gimana kalimat kok bisa membonsai potensi anak? Salah satu tugas orang tua itu kalau dalam surah Al-Dhariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan ada sekian banyak potensi hebat luar biasa yang Allah titipkan?
Tapi kemudian banyak anak-anak yang potensinya tidak muncul, keluar biasaannya tidak tumbuh kembang dengan baik, bersebab medium tumbuh kembangnya dirusak oleh orang tuanya sendiri. Pintu ilmu anak itu apa, Bu? Pintu ilmu bagi anak-anak kecil. Pintu ilmu bagi anak-anak kita itu namanya as-su'al, bertanya. Jadi anak senang atau suka bertanya itu adalah pintu ilmu yang Allah memang hadirkan sebagai fitrah mereka untuk dapat informasi atau ilmu baru. Maka kalau ada anak kecil bolak-balik teko, bersebab itulah pintu bagi dia untuk mendapatkan asupan ilmu baru. Maka kalau bertanya jangan dibuntukani. Masih lama toh? Cek sore. Saya kemarin kan mengunjungi ibu kami, ibu di Banten ya, dari Serang ke Jakarta, diantar keponakan sama cucu. Nah, keponakan saya kalau punya anak kan cucu saya, diantar masih kecil-kecil, satu masih kelas 1, yang kedua masih TKA. Ketika diantar dari Serang menuju ke Gambir, stasiun Gambir, perjalanan kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Itu si kecil ya, anaknya ponakan saya itu namanya Hadijah. Itu berkali-kali tanya sama ibunya, "Bu, masih lama?" "Sudah dekat nak," tapi bisik-bisik begini, "Sudah dekat nak, stasiun Cilegonnya. Sudah dekat nak," apanya itu ya. Jadi dia tidak langsung mengatakan masih jauh, tapi dia mencoba untuk menikmati pertanyaan anaknya dengan jawab sudah dekat, tapi bukan Gambirnya, stasiunnya, stasiun yang lain. Karena kalau kemudian dia mengikuti ritme pertanyaan anaknya bisa jadi jengkel. Karena kami selama 2,5 jam itu hampir selama 2 jam lah berbicara tentang konsep mendidik anak. Jadi selama di perjalanan, sehingga kemudian saling tukar informasi, saling belajar meskipun dia keluarga muda, bagi saya lebih baik dibanding dulu pada saat saya masih muda. Para bunda yang dirahmati Allah, maka betapa banyak anak-anak yang terbonsai pintu ilmunya, terbonsai potensi baiknya bersebab cara pendampingan dan cara mendidik yang salah dari orang tuanya. Berarti potensi orang tua salah itu banyak besar, sehingga probabilitas orang tua minta maaf kepada anak itu juga harusnya besar atau sering. Jangan sampai kemudian kita merasa jauh sepura itu ya anak nih wong tua kok wong tua dengan anak. Ini bahaya. Karena pada saat kemudian kita ngugemi kalimat itu, berarti kita telah memaksumkan diri kita. Maksum itu orang yang tanpa dosa. Kalau Kanjeng Nabi kan maksum. Kalau panjenengan dan saya kan tidak maksum. Oh, nama saya bukan maksum, Muhammad Hatta. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, karena saya tidak maksum, termasuk terhadap anak saya, terhadap istri saya, jenengan bisa cek nanti di Bu Hatta ya kalau ke Panggi. Di halal mungkin nanti ke Panggi. Saya membiasakan diri termasuk Syawal tahun ini, Idul Fitri tahun ini untuk meminta maaf lebih dulu kepada anak dibanding mereka minta maaf kepada saya. Saya mengajari diri saya, karena saya tahu bahwa saya banyak salah, banyak hilang. Proses mendidik anak-anak saya dari mulai kecil hingga sedewasa ini pasti banyak kurangnya. Minta maaf Lea, minta maaf Dok ya, jika ambimu tidak sempurna atau belum sempurna menjadi ayah. Minta maaf nak ya, jika selama mendidik kamu ada banyak hilaf dan salahnya. Tidak kemudian, sungkem nih bapak ini, sungkem. Sudah sungkem. Kurang dulu. Ini orang tua yang kita hormati. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, memaafkan. Maka monggo kalau panjenengan sami menjadi orang yang gampang memaafkan. Saya cuplik sebuah kisah dari buyutnya Kanjeng Nabi, namanya Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti buyutnya Kanjeng Nabi. Zainal Abidin ini ya bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zainal Abidin ini menyaksikan secara langsung, meskipun waktu itu dia masih sangat kecil pun ya, pembantaian yang terjadi di Karbala.
Besok kan kisah Karbala. Kisah Karbala itu kalau kita berada di Persia, di Iran, di Irak, Kirgistan, Uzbek ya, dan sebagian wilayah Asia Tengah yang lain, itu pasti banyak kaum muslimin yang akrab dengan kisah itu. Bahkan orang-orang Iran itu memperingati tragedi Karbala itu dengan melukai wajah, melukai kepala dan seterusnya. Itu kaum Syiah yang sangat ekstrim. Kalau kita menghormati dan merenungi kisah Karbala itu dengan keprihatinan tanpa harus menyiksa diri kita, sambil mendoakan cucu Nabi dan keluarga Nabi yang dibantai hari itu. Jadi Zainal Abidin itu salah satu keluarga Kanjeng Nabi yang selamat dari tragedi Karbala, pembantaian atas keluarga Nabi. Yang bantai siapa? Orang Islam sendiri. Masalahnya apa? Adu domba berkaitan dengan politik dan perbedaan mazhab atau pemahaman. Jadi sangat berbahaya kalau jenengan pulau sampai fanatik terhadap mazhab tertentu, ormas tertentu, kelompok tertentu, sehingga melihat orang lain meskipun sama-sama Islamnya bukan saudara kita. Mungkin terjadi begitu? Sangat mungkin. Dan itu sangat bahaya. Itu yang diinginkan setan. Maka ketika kemudian terbantai seluruh keluarga besar Rasulullah SAW yang selamat hanya beberapa, termasuk Ali Zainal Abidin, ketika beliau tumbuh menjadi dewasa, salah satu orang yang paling kaya di Madinah. Disebutkan dalam salah satu riwayat, beliau ketika menjadi orang yang paling kaya di Madinah, ternyata sedekah beliau kepada orang-orang bukan hanya di Madinah, tetapi di wilayah Islam secara keseluruhan, termasuk di wilayah Persia. Tempat abahnya, tempat mbahnya, tempat abahnya dibantai secara biadab. Karena cucu Nabi yang bernama Husain itu sampai dipenggal kepalanya, dipakai bal-balan. Anas bin Malik yang menyaksikan itu, Anas itu kan sahabat Rasul, pembantu Rasul yang usianya paling panjang, menyaksikan itu sampai nangis. Kepala cucu Nabi diinjak oleh si pembunuh, dan yang bunuh itu Muslim. Maka dia menangis sambil mengatakan, sungguh satu janggutnya Husain itu lebih mulia di hadapan Allah dibanding engkau, dibanding amalmu, kata Anas bin Malik. Jadi Ali bin Zainal Abidin ketika beliau sudah dewasa jadi orang yang kaya raya, itu mensedekahi keluarga dari para pembunuh ayahnya. Sampai kemudian banyak orang yang bertanya, betapa kami sangat mengagumimu sebagai orang yang dermawan, tetapi kami tidak bisa menerima secara logika, secara akal ya, bagaimana engkau memuliakan orang-orang yang bapak-bapaknya dulu membantai ayah dengan cara yang sangat biadab. Kata Husain begini, kata Ali Zainal Abidin Husain itu begini, kalau saya membenci mereka dan tidak memaafkan mereka, ini kalimat yang kemudian sekarang jadi tagline itu Bu ya, jadi tagline. Kalau saya tidak memaafkan mereka, maka Allah tidak akan memaafkan dosa-dosa saya. Dan yang kedua, kalau saya tidak memaafkan mereka, itu sama dengan saya meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Yang minum racun siapa Bu? Kita. Dan berharap yang mati masuk akal nomor. Karena orang yang gagal memaafkan itu seringkali lebih tersiksa dibanding orang yang mendolimi. Seringkali orang yang mendolimi itu cuek dengan yang didolimi. Ketemu prasmanan, orang yang mendolimi cuek, makan enak loh. Kita yang didolimi kalau nggak bisa maafkan, sambil kita makan hujan jomong, kalau ya mau mikir, maafin kok ya enak. Padahal dia mendolimi saya, Allah muka-muka balasan setelah sendok. Sambil kita makan itu berharap orang lain kalau sendok. Artinya kita bisa nyaman nggak makan saat itu? Betul. Kita nggak enak makan, dia malah enak makan. Di rumah kita nggak bisa tidur lebak-lebak, ya Allah orangnya hari ini bisa jadi tertawa, ya Allah jangan beruk ya Allah, ya Allah. Ternyata besok kita dengar rumahnya malah dibangun. Gimana Bu hati kita? Malah cekok-cekok. Maka orang yang tidak bisa maafkan orang lain, kata Ali Zainal Abidin bin Husain, seperti orang yang minum racun dan berharap orang lain yang mati. Banyak orang yang tidak sehat psikisnya bukan bersebab dia mendolimi orang, tapi bersebab dia tidak bisa memaafkan. Tidak bisa memaafkan tetangganya yang berjarak 3 rumah dari rumahnya. Setiap hari dia ke pasar lewat rumah itu,
Semakin dekat dengan rumah orang itu hatinya deg jantungnya. Padahal yang punya rumah sedang minum, sedang makan nyaman. Tapi kita malah yang dibuat stres. Sampai orang lain tanya, Masya Allah Bang, jenengan itu loh ya, saya lihat kok ya sekarang tambah kurus, tambah pucat, tambah ini. Gimana Pak, mikirkan tetangga itu loh. Ya ngapain? Sampai tidak mau makan. Hanya karena mikirin tetangga yang mendoliminya. Itu seperti kita yang meminum racun dan berharap Allah maafkan. Apa mudah Pak Ustaz? Ya sulit Bu, makanya hadiahnya surga. Kalau mudah kan hadiahnya ando Bu. Karena sulit hadiahnya surga. Saya juga berusaha terus untuk memaafkan siapapun. Terus berusaha. Bahkan orang yang paling mendolimi hidup kami, keluarga kami, terus. Sehingga kalau ketemu sudah nyaman, enak, dan seterusnya. Baik para bunda dirahmati Allah, 1 jam taujih atau tausiah pagi hari ini. Kalau mau ada yang ditanyakan, monggo atau ditambahkan, dipersilahkan. Tadi Ustaz, yang zikir yang 10 terakhir itu boleh tak Ustaz? Sampai kapan boleh? Kalimat itu kita ucapkan hari ini, besok, lusa. Karena kan pertanyaannya Ibunda Isa, kalimat apa yang paling banyak saya sampaikan? Berarti kalimat itu boleh dizikirkan kapanpun. Tapi kalau pas 10 hari terakhir, diperbanyak, dipersering. Dan paling enak itu sambil panjenengan memang membayangkan dan menerjemahkan kalimat itu. Allahumma innaka, sesungguhnya panjenengan ya Allah pun maha memaafkan. Tuhibbul afwa, dan panjenengan itu suka memaafkan ya Allah, panjenengan itu memaafkan. Maka maafkan saya ya Allah. Sambil kemudian dalam hati kita ini loh ya Allah, dosa saya pada panjenengan, pada panjenengan, pada panjenengan. Dan bisa jaga hati untuk husnudzon terhadap takdir panjenengan. Kadang ditakdirkan titik apa udah jengkel. Mau berangkat ngaji mendung titik misalnya. Dari orang ngaji kok ya mendung. Seakan-akan nggak pantas kalau saya ngaji mendung, orang pantas. Pantasnya kalau saya ngaji itu kudu cerah dan seterusnya. Ini kan orang yang mendedikasikan dirinya pengganti Firaun sebagai Tuhan. Gitu ya Bunda. Boleh. Ada yang ditanyakan? Kayak gitu ya kan? Betul-betul nih, kelihatannya masing-masing berpikir tentang diri sendiri Bu ya. Memaafkan itu yang memang sulit ya? Iya. Tapi sudah memaafkan, tapi kadang ada timbul gitu. Iya. Terpicu oleh sesuatu. Ya, gimana cara menghilangkan, terus mungkin ada zikir atau apa yang bisa? Iya. Yang pertama, memaafkan itu tidak identik dengan melupakan. Memaafkan tidak selalu melupakan. Panjenengan dan saya itu melupakan sesuatu itu pun jika ada simpul saraf otak kita yang error, itu pasti kita lupa dengan sesuatu. Memaafkan itu bukan melupakan tetapi mengganti rasa. Kita ingat peristiwanya tetapi perasaan kita tidak lagi seperti saat itu. Paham ya? Kan ada orang yang ketika didolimi di sebuah tempat, setiap kali lewat tempat itu keingat dan rasa sakitnya muncul. Tapi ada orang yang ketika lewat tempat itu kejadiannya muncul, tapi hatinya udah gak sakit lagi. Itu memaafkan, meskipun tidak melupakan. Satu itu, dan Rasul mengalami itu. Ada wasi pada Hindu Kristi, Rasul mengalami itu. Yang kedua, memaafkan itu Bunda yang dirahmati Allah, kekuatannya bukan pada kita tapi pada Allah. Maka kita mohon pada zat yang maha ghafur dan afun tadi itu, zat yang maha mengampuni, zat yang memaafkan, dengan kalimat satu misalnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balik hati saya, ya Allah, kadang hati saya itu tentram tenang ketika memaafkan, tapi kadang dipicu oleh ucapannya tak muncul lagi ya lalu-lalu. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan hati saya untuk bisa memaafkan yang sudah lalu, meskipun dia memicu dengan hal yang lain lagi. Misalnya, kita mohon kepada Allah agar supaya dilapangkan. Kadang kita berdoa pakai bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Mandarin boleh. Bukan kadang boleh, kecuali dalam sholat. Ya Allah, sungguh yang menguasai hati saya adalah panjenengan ya Allah.
maka tenangkan, tentramkan, lapangkan, luaskan. Karena hati itu kalau luas pun bisa menampung banyak muskilah, masalah. Tapi kalau hati sempit, nampung satu saja udah nyesel. Berarti kata kunci agar supaya kita bisa memaafkan, lapangkan hati. Dengan apa hitungannya? Hitungannya ya Allah, ketika aku memaafkan, maka Engkau akan memaafkan saya. Ketika saya memaafkan orang lain, maka orang lain juga akan lebih mudah memaafkan. Sebenarnya keuntungan memaafkan berarti untuk siapa? Dan kerugian tidak memaafkan, kerugian pada siapa? Ya kita tadi itu. Makan gak enak, tidur gak enak karena gagal memaafkan. Lihat bantal wajahnya dia muncul itu. Lihat ciduk mau mandi wajahnya muncul lagi yang gak enak banget. Tiba-tiba ciduknya dibanting-banting gitu ya. Gak ada benar? Allah alam bisa. Ini pun terus begini. Kami tanyakan tradisi sultan Islam bagaimana gitu. Konsepnya begini, konsep dalam Islam itu birrul walidain. Sedangkan implementasinya bisa sangat berbeda satu dengan yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain bisa berbeda-beda. Tapi konsep utamanya apa? Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Salah satunya apa? Meminta maaf. Kalau di Indonesia salah satu caranya apa? Kita takdim kepada orang tua kita dengan kita duduk, apa bu istilahnya bu ya? Duduk menekuk lutut, cium tangan orang tua kita, kita peluk tubuhnya, meminta maaf. Ini kultur atau budaya? Kultur atau budaya. Dan itu sah, itu boleh sepanjang kulturnya tidak bertentangan dengan syariat. Contoh begini, Le, kamu kalau sunung harus sujud depan bapak, ini tidak boleh. Tapi kalau kemudian kita bersimpuh, kemudian kita cium tangannya, minta maaf, minta ampun. Tapi kalau kamu harus sujud pada bapakmu, harus sujud pada bapak. Tapi kalau kemudian kita bersimpuh di kaki ibu karena kita bikin salah yang hebat, itu belum pernah manusiawi. Itu manusiawi banget, bukan menyembah ya. Tapi kita mau dalam rangka ya Allah dosa kula kok wae jenengan bu, kita cium kaki beliau, jenengan ngapura bu, jenengan itu manusiawi. Dan itu boleh-boleh saja, tapi tidak menjadi sesuatu yang disyariatkan dalam keluarga. Nah, kalau sungkem pada ibu harus cium kaki ibu, itu haram hukumnya. Tapi jika kita berlaku salah dengan kesalahan hebat yang membuat ibu kita terluka, bapak kita, sampai kemudian kita saking pengennya dimaafkan, kita rangkul kakinya, bu, jenengan ngapun dalam ya bu, itu hal yang manusiawi. Ngeten bunda ini, Allah. Oh masih ada nih. Tentang umur dan rezeki itu kan sudah dikatakan sama Allah. Terus Kan ada istilah silaturahmi itu menyambung memperpanjang umur dan menambah rezeki. Jelas. Rizki itu di tangan Allah. Ar-rizqu biyadillahi wahda. Maka Allah yang berhak untuk memanjangkan atau memendekkannya. Ketika Allah mengatakan bersilaturahimlah, maka aku akan membuka pintu-pintu, ya akan dibuka oleh Allah. Kan Allah yang menetapkan. Jadi rizki itu yang menetapkan siapa? Allah. Maka yang menetapkan cara untuk melapangkan, menyempitkan juga Allah. Berarti kalau kita ingin dilapangkan rizki kita, ikuti cara yang Allah ajarkan. Oh ternyata Allah mengajarkan agar supaya hati kami lebih lapang, rizki kita bertambah dengan silaturahim, maka kita tempuh itu. Tapi yang menetapkan Allah nanti silaturahim nanti rizkinya ditetapkan oleh Allah seperti ini. Silaturahim lebih oleh Allah ditetapkan seperti ini. Nggak nambah Ustaz duit saya, tapi nambah pertemanan saya. Nggak nambah Ustaz harta saya, tapi nambah sahabat baik saya dan seterusnya. Atasipun rizki itu biyadillahi wahda, sepenuhnya dalam genggaman Allah, sehingga melapangkan dan menyempitkan hak Allah. Tugas kita, kenapa? Tugas kita silaturahmi agar supaya rizki kita sebagaimana janji Allah dilapangkan. Jadi tugas kita adalah mengikuti cara-cara yang Allah ajarkan pada kita untuk melapangkannya, untuk meluaskannya, untuk menambahnya. Maka Allah menyebut dalam Al-Quran begini, surah Ar-Ra'd 2 ayat 11, surah 13 ayat 11.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kalian, nasib kalian, kecuali kalian berubah diri. Artinya Allah akan merubah batasan rezeki kita. Takdirnya A itu kalau usahanya begini, tapi takdirnya akan jadi B jika usahanya begini, doanya begini, dan seterusnya. Sehingga kita ikuti cara yang Allah ajarkan untuk memperluas, untuk menambah berkah dan rezeki yang kita dapat. Itu boleh. Jadi yang dimaksud rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah takarannya. Kalau 500 ya 500 betul. Kalau Allah bilang kamu bisa lo 600 dengan cara, kamu bisa lo 700 dengan cara. Tapi kalau kemudian tidak melakukan ABCD, ya sudah Allah tetapkan 500. Contohnya begini, saya punya Pak Le, ya. Dia sempat kecewa dengan menambah jam kerjanya tetapi tidak bertambah penghasilannya. Saya tersenyum. Paling jualan soto di Mojokerto Pak saya. Jadi awalnya setiap jam 7 sudah habis, jam 5 jualan. Maka ditambah jadi jam 8. Jam 8 tambah 1 jam. Ternyata itu pendapatan dia. Artinya kalau biasanya dapat 300.000 ya tetap 300.000, nggak nambah 350. Saya sampaikan pada Balik, jenengan kalau 1 jam sisanya itu terus digunakan apa? Ya ngobrol sama bakul susu sebelah. Iya, bakul susu di pojokan Kalimati. Jenengan ngobrolkan apa ya, banyak hal, termasuk tentang herbal, dia menekuni herbal. Jenengan dapat ilmu apa betul? Iya. Bu, dapat ilmu itu rezeki atau enggak? Rezeki. Allah menambah rezeki tidak selalu dalam bentuk persahabatan, persaudaraan, pertemanan, dan seterusnya. Yang bisa jadi suatu saat orang yang baik dengan kita, mungkin nggak ketemu di jalan, kita nuntun motor nolong kita. Jadi jangan kemudian kita memendekkan, menyempitkan rezeki hanya dari sisi rupiah atau dolar atau yen, yang orang dibayar, yang orang dibayar. Itu mungkin. Karena insya Allah mudah. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa hassin maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bunda yang dirahmati Allah, jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf jika ada salah dalam pemaparan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.